Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru Pamong. Perkenalkan, nama saya Melda Hasibuan dari SMA Negeri 7 Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Saya dari LPTK Universitas Syah Kuala Banda Aceh pada program studi jurusan Pendidikan Fisika. Pada hari ini, Selasa 24 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan 2020 dengan nomor peserta PPG 2015 0030 4318 dan nomor daftar ujian 2020 40 3563. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Apa kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah, Bu. Ingat selalu ya, Nak, pesan ibu, tetap jaga kesehatan, tetap semangat mengikuti pembelajaran, walaupun pembelajarannya saat ini mudah-mudahan nanti ke depannya kita sudah normal lagi. Ya, catat jaga kesehatannya dengan 3M. Apa 3M? 1. Mencuci tangan, memakai masker, mudah-mudahan kita lakukan yang 3M ini, kita bisa terhindar dari semua penyakit termasuk si corona. Ya, semoga si corona cepat pergi dari bumi kita ini. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita ada baiknya untuk bisa mengikutinya dengan baik. Kita mulai dulu dengan berdoa. Ya, pimpin doanya dulu Bang Sakti. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bang. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, untuk semangat, untuk menimbulkan rasa nasionalisme cinta tanah air, Ibu minta dulu anak ibu semua untuk menyanyikan lagu nasional. Ya, pimpin kawannya Anju, semuanya berdiri. Semangat ya. Ya, Bu. Garda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Oke, terima kasih Kak Anju. Duduk kembali Nak. Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Aci, hadir Bu. Tadi ada Anju, hadir Bu. Anju, Hairani, Ilham, nggak masuk bilang. Nggak ada ya. Tahu kabarnya Nak? Sakti. Pada hari ini kita masuk pembelajarannya persamaan gas pria. Ya, sebelumnya Ibu mau ngasih tes kemampuan awal. Ada yang kasih free test untuk mengetahui kemampuan awal kalian bagaimana tentang persamaan gas pria. Ini untuk mengetahui saja. Nanti setelah kita melakukan pembelajaran, Ibu kasih lagi tes yang sama. Nah,
Apakah kalian sudah mengerti apa belum dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Oke, ini tes kemampuan awalnya. Ibu beri waktu 5 menit aja. Silakan Ibu beri waktunya 5 menit. Pembelajaran kita pada materi hari ini persamaan gas ideal. Ini di materi pokok teori kinetik gas. Ya, pertemuan pertamanya tentang persamaan gas ideal. Oke, Ibu kasih kata motivasi dulu. Jika ini dari beberapa ini ya ilmuwan, jika Anda bisa memimpikannya, berarti Anda pun bisa mewujudkannya. Jadi apapun yang kalian impikannya, cita-cita apapun kalian inginkan, berusaha untuk mewujudkannya itu jadi nyata. Jadi tidak hanya mimpi saja, ya kan? Kemudian kata si Farah Gray, segeralah bangun mimpi-mimpimu sekarang, atau orang lain yang akan menyewamu untuk membangun mimpi-mimpinya. Seperti ya? Makanya masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya mulai dari hari ini. Dari hal yang kecil itu bisa menjadi besar. Mungkin dari besar dulu, tanpa ada yang kecil. Jadi jangan sepele dengan hal yang kecil. Jadi pembelajaran hari-hari ini ke depannya sudah menentukan seseorang. Oke, itu pesan Ibu selalu. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatannya dan bisa melanjutkan pembelajarannya Ibu hari di pembelajaran kelas ini. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, kita nanti dapat menjelaskan apa itu karakteristik gas ideal. Kayak mana yang namanya gas ideal itu. Kemudian kita dapat membedakan hukum-hukum apa saja yang mendasari yang ada pada persamaan gas ideal. Kemudian mendeskripsikan besaran yang berhubungan dengan gas ideal. Kemudian kita nanti dapat merumuskannya. Akhirnya kita dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan gas ideal. Gas ideal itu apa? Ideal. Orang yang ideal apa itu? Sempurna ya kan? Tapi yang gak sempurna itu maksudnya. Apa aja itu? Nah, ini sebelum kita masuk. Persepsi, pengetahuan awalnya ini. Ada ditanyakan bagaimana sifat gas yang berdasarkan bentuk dan gerak partikelnya. Nah, ingat ya, wujud gas ada 3. Ada cair, gas. Sekarang kita masuk ke gas. Bagaimana si gas itu menurut bentuk sama gerak partikelnya? Coba siapa yang di sana? Kita menurut siapa yang di sana? Anju bisa Anju? Kayak mana gas itu berdasarkan bentuknya dulu? Bentuknya kayak mana? Apa dia tetap aja? Apa dia mengikuti uangnya? Dia aktif? Mengikuti bentuk wadahnya. Si gas bentuknya. Kalau gerak partikelnya, si Dinda, kayak mana geraknya nak? Berdasarkan gerak partikel yang juga dapat dikenali dari sifat-sifat partikelnya. Kayak mana itu? Coba kasih besar, coba. Bisa yang lain jawab, bantu kawannya. Apa tadi berdasarkan geraknya? Coba yang lain selain yang dibilang si Dinda. Ada lagi? Berdasarkan geraknya kita bilang, berdasarkan geraknya dia mengikuti wadahnya atau tempatnya. Sama seperti udara. Bisa kita rasakan udara kan? Oksigen, tapi kita nggak nampak dia. Transparan dia bentuknya. Itu satu ya, contoh dari sifat gas. Yang kedua, pada pagi hari sebuah ban motor dipompa hingga tekanan udaranya maksimum. Berarti udah full. Apa yang terjadi pada ban tersebut saat berada di siang hari yang terik? Apa yang terjadi kira-kira? Coba dulu Hai. Misalnya kita mau pergi ke sekolah nih. Kita pompa ban kereta kita sampai dia maksimum, sampai dia full. Tiba-tiba di tengah hari panas terik. Apa yang terjadi kira-kira pada ban motor? Coba Pi, apa Pi? Memuat. Jadi dia ngapain?
Pecah. Mengapa? Mengapa, Ki? Karena itu tadi, karena terjadi padat. Apalah beda dari yang A, B, sama C? Coba satu orang berani. Apa itu berani? Beda dari padat, cair, gas. Satu aja. Apa perbedaannya dari bentuknya atau dari sifatnya, terserah dari mana. Apa bedanya? Dari bentuknya itu juga nampak kan? Bentuknya ada kalau yang padat tetap. Kalau yang cair mengikuti wadahnya. Kalau yang gas, Yang gas mengikuti bentuk wadahnya. ya hampir sama ya. Tapi ini sudah menyeluruh dia. Kalau saya masih banyak di situ. Kalau padat tetap, namanya juga udah padat. Oke, bisa enak. Betul arah. Selanjutnya, inilah contoh dari sifat gas itu. Nih, pernah nengok balon udara ya? Nah, kemudian ini balon biasa tapi diisi dengan udara, oksigen. Kita lepas, berarti dia naik lah. Kemudian ini sering di rumah sakit untuk memberikan oksigen. Itu juga prinsip dari sifat gas. Ini di mana kita jumpai? Ini pompa ban sepeda biasanya, ban sepeda motor juga bisa. Ban mobil nggak ini tuh, yang mobil bisa. Oke, apalagi selain ini? Contoh dari sifat gas. Di rumah, ya, kita pakai kompor gas. Nah, itu contoh sederhananya. Kemudian ini, yang sering-sering kali yang bersifat gas itulah contoh dari sifat dari zat gas. Apa itu karakteristik gas yang gas ideal? Ini dia ada 8. Tadi ya, ada gas yang gasnya bersifat transparan, kita nggak nampak, tapi kita bisa rasakan. Lihat, sama dengan oksigen. Kemudian gas terdistribusi merata dalam ruang ataupun bentuknya. Berarti dia mengikuti bentuknya. Gas dalam ruang akan memberikan tekanan ke segala dinding. Ini ada gas ini semua. Berarti dia berserat. Nanti kita percobaan di pad-nya ya. Kalau kalian sudah coba tuh nanti nampak. Selanjutnya, volume sejumlah gas sama dengan volume wadahnya. Berarti berapapun volume wadahnya, segitulah volume gas yang ada di dalam. Terus gas berdifusi ke segala arah. Bila 2 atau lebih gas bercampur, gas itu akan terdistribusi merata. Lanjut, gas dapat ditekan dengan tekanan luar. Sehingga kalau tekanan luar dikurangi, maka dia akan mengembang. Kalau tekanan luar dikurangi, maka dia akan menurun. Ini nomor 8. Ya, ini ingat ya, gas ideal itu ada 8. Lanjut, hukum yang mendasari gas ideal ada 3. Hukum si Boyle, nanti sering disebut dengan isotermal, yang mengatakan bahwa suhunya yang tetap. Ya, jika suhu gas yang berada dalam bejana tertutup dijaga konstan, maka tekanan gasnya berbalik dengan volumenya. Itu yang dibilang si hukum Boyle. Ingat, hukum Boyle itu suhunya tetap, namanya isotermal. Lanjut, si Charles. Charles berarti apanya yang tetap? Lewat sini. Tekanannya ini ya. Jika tekanan gas yang berbeda dalam bejana dijaga tetap, berarti P-nya tadi tetap, maka dia namanya isobarik. Si Charles lagi. Lanjut, Gay-Lussac. Gay-Lussac isokorik. Ini apanya yang tetap? Kalau di Boyle apa tadi yang pertama? Suhu. Charles? Tekanan. Gay-Lussac? Isobar, isotermal, sama saya? Oke, nanti kita mau cobakan. Persamaan umum gas ideal. Persamaan umumnya itu dia. P kali V sama dengan M kali R kali T. Ini apa tadi? Tekanan, volume, jumlahnya. Apa ini? M-nya nanti ketetapannya ya. Suhu. Oke, jumlah rumus untuk persamaan gas ideal. Ini contohnya. Itu soalnya ya. Nanti ibu kasih aja contoh soal.
menggunakan virtual lab dari PET Colorado. Di sini ada percobaan PET untuk menunjukkan gas ideal. Ini tampilan dari PET-nya ya. Nah, di sini terangkan dulu. Ini bagiannya apa aja. Ini bagiannya hot konstan, ini berarti menunjukkan mana yang konstan. Ya, sama seperti hukum Boyle tadi. Kalau kita mencari hukum Boyle berarti suhunya nanti konstan ya. Berarti temperaturnya konstan. Oke, ini kemudian pressure. Pressure itu tekanan, menunjukkan tekanan. Nanti tengoklah di sini yang terbaca di tekanannya. Kemudian ini suhu, termometer. Nanti cara mengatur suhunya dari bawah. Kita naikkan, kita turunkan. Nampaklah di sini berapa Kelvin ya. Kemudian ini wadahnya, volumenya. Nanti sini panjangnya ini kita ini width. Width ini nampak ini kan 10 nanometer panjangnya. Kita mulai, ini kita mulai perhatikan dulu. Tidak ada pengaturnya, mati dia. Yang kita ubah itu volumenya. Nih, misalnya volumenya kita naikkan. Misalnya jadi 12 coba ya. Jadi 12. Oke. Lihatlah tekanannya di sini. Nih. Kira-kira dia di angka mana yang sering muncul? 4,6, 4,8, 5. Berarti ini bisa diambil kesimpulan sekitar 4,5 dan 4,6 aja. 4,6 tekanannya dengan suhu tetap 300 Kelvin dan volumenya 12 nanometer. Ini ya, 12,0. Tuh, nanti kalian catat datanya. Kemudian ubah lagi volumenya. Misalnya volumenya kalian kecilkan. Misalnya jadi 8. Nah, 8. Lihat lagi si tekanan. Berarti tekanannya makin tinggi kan? Nah, ini volumenya kecil. Jadi dari situ aja kalian bisa ambil kesimpulan. Kalau volumenya kecil, maka tekanannya besar. Kalau volumenya diperbesar, maka oke. Dengan suhu yang tetap ya. Itu untuk si Boyle. Untuk si Gay-Lussac, Charles dulu. Kita ulangi. Charles apanya yang tetap? Tekanan. Oke. Ini kita hidupkan lagi volumenya, tekanannya kita beri dulu gas. Nih, gasnya keluar. Nah, itu ada tekanan ini. Kita klik. Nah, nanti tekanannya ini tetap, nggak berubah lagi pressure-nya. Jadi yang kita ubah si suhunya, naikkan suhunya. Tengok volume kan berat. Nah, mulai turunkan suhunya. Bergerak aja bawah. Nah, berhentikan. Berarti suhunya di 335. Berapa ini volumenya? 11,5. Kalau kita turunkan, oke, 294 suhunya, volumenya 98. Berarti kesimpulannya apa? Suhu dinaikkan, volume juga besar, ya. Suhu dikecilkan, volume oke, berarti sebanding. Itu untuk Charles. Kita ulangi untuk Gay-Lussac. Apa tadi yang konstan? Volume. Oke, kita beli ini, kemudian kita masukkan gas. Volumenya kita klik konstan. Berarti apa yang kita cari ini? Tekanan sama suhu. Berarti suhu naikkan. Nah, 332. Tengoklah tekanan. Ya, kita turunkan suhunya. Turunkan suhunya misalnya sampai ke 261. Cara nanti tengok ambil suhunya yang pas-pas aja ya. 300, misalnya 350 gitu. Jangan ini nanti susah macamnya. Lihat ininya, tekanannya. Oke, bisa kira-kira seperti itu. Ini volumenya nggak diubah lagi karena dia sudah konstan. Kira-kira bisa di sini penggunaan virtual lab-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? 3 percobaan Boyle, Charles sama Gay-Lussac. Boyle tadi suhunya konstan, Charles tekanannya konstan, Gay-Lussac volumenya konstan. Ibu minta duduk dulu sesuai dengan kelompoknya. Untuk kalian kerjakan LKPD-nya, ibu beri waktu 30 menit kerjakan LKPD-nya. Duduk sesuai kelompok. Itu suara lu nak, apa tadi?
Nanti ganti datanya ya, datanya kan ada 5. Ganti volumenya ini. Volumenya, sukunya, kemudian ada di akhirnya itu rumusnya Pi kali T atau V bagi T, P bagi T sesuai dengan yang dicari. Ini apa tadi? Suhu tetap ya? Kepala kita dari 0,8. Nah, kemudian sambil cari sampai kesimpulan. Kesimpulannya kan di AKPD itu udah buat, tinggal isi aja titik-titiknya. Kira-kira apa dia? Misalnya kayak kelompok 2 ini ya. Kelompok 2, jika tekanan gas tetap dijaga tetap, maka volume gas ideal titik-titik dengan suhunya. Nanti kayak mana sebandingkan, apa berbanding kebalik, sesuai juga masih tengok juga dengan rumusnya. Samakan. Buka aja. Ini nggak pakai apa itu, nggak pakai wifi. Itu dia ibu itu nggak off lagi bisa. Kamu nanti mama pak agensi yang kita memberikan kok. Ini yang mana ini? Pemulai yang sudah. Nah, berarti yang diubah tekanannya, volume tengok tekanannya. Berarti ini masukkannya. Nah, kita. Dapat? Bisa ini? Ini klaimnya apa tetap ini? Volumenya tak naik-naik, enggak berubah. Enggak suhunya ditengokkan, naikkan ke atas, ke bawah. Coba. Agak kecil tampilannya memang, tapi kalau dilepaskan, tidak nih. Pindah. Ininya tekanannya nggak dapat. Ini percobaannya tadi ya untuk kelompok pertama yang dilakukan oleh Kuwede, kelompok 2 Charles, kelompok 3 Kuwede. Kalian sudah mengerjakannya selama 30 menit. Mudah-mudahan sudah selesai kan? Ibu beri kesempatan untuk presentasi kelompok pertama. Ayo, presentasi hasil LKPD-nya sampai dengan selesai. Tujuannya menyelidiki hubungan tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap. Rumusan masalah: bagaimana hubungan antara tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu tetap? A. Tekanan gas ideal absolut dengan volumenya. B. Saat suhu gas ideal berjalan tetap, maka hasil pembalian antara tekanan dan volume sama dengan 6,3 atmosfer kali 10,0 nanometer sama dengan 63 ohm. C. Secara matematis, hubungan tekanan dengan volume gas dalam ruang tertutup pada suhu dituliskan sebagai T sama dengan P kali T. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya. Oke. Kita lihat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang hukum Charles. Tujuannya menyelidiki hubungan volume dengan suhu gas dalam ruang tertutup pada tekanan tetap. Rumuskan masalah: bagaimana hubungan antara volume dengan suhu gas dalam ruang tertutup pada tekanan tetap? Hipotesis:
pada tekanan tetap apabila suhu dinaikkan maka volumenya semakin bertambah, dan sebaliknya apabila suhunya diturunkan maka volumenya semakin berkurang. Variabel. Sebutkan variabel-variabel yang digunakan dalam partikel. A. Variabel kontrol yang dipertahankan konstan, yaitu pressure atau tekanan. B. Variabel manipulasi atau variabel yang bisa diubah atau dimanipulasi, yaitu suhu. C. Variabel respons atau variabel yang merespons, yaitu volume. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan dari diskusi kami, yaitu hukum Gay-Lussac. Tujuannya menyelidiki hubungan tekanan dengan suhu gas dalam ruang tertutup pada volume tetap. Hubungan antara volume dengan suhu, hubungan antara volume dengan suhu, yaitu yang sama tekanan 1,0 atm dengan suhu 100 Kelvin, P per T sama dengan 0,01. 1,6 atm dengan suhu 200 Kelvin, T per T 0,008. Oke, pertanyaannya, T per T pada data percobaan ini mendekati 90%. Ya. Volume tetap maka tekanan ketinggian berbanding lurus dengan suhunya. Pada volume tetap nilai tekanan banding suhu P per T adalah konstanta. D. Secara matematis hubungan tekanan P dengan suhu gas T dalam ruangan tertutup pada suhu tetap dituliskan sebagai P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Oke. Nanti dimasukkan lagi ya. Oke. Kasih aku senang kelompok 3. Oke, nanti ini kalian selesaikan masing-masing kirim sama ibu melalui WA Anda. Ya, tadi kan tugasnya satu semua kelompok, satu tugas untuk setiap kelompok. Ini nanti masing-masing pribadi kirim sama ibu. Jadi nanti ada nilai pribadi. Oke. Sekarang kita ambil kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran persamaan gas ideal hari ini. Dari mulai karakteristik, hukum persamaan ideal, kemudian kita percobaan virtual lab, apa yang bisa dapat kita simpulkan. Oke, satu. Siapa bisa satu, nak? Mulai dari si Megan. Akhirnya dua sih, udah bisa. Satu. Gas bersifat keras. Oke, lanjut lain. Apa? Aki? Gas berdifusif ke segala arah, tidak peduli atau tidak tekanan luas. Oke. Indah. Gas dalam ruang akan memberikan tekanan tinggi. Tapi kuasanya. Volume sejumlah gas sama dengan volume wadahnya diwadahi. Volume gas akan menjadi tak hingga besarnya dan tekanannya akan menjadi tak hingga kecilnya. Oke. Itu untuk karakteristik gas ideal. Sekarang untuk persamaan hukumnya. Lanjut. 5. Persamaan hukum, hukum-hukum yang mendasari persamaan gas ideal. Sesuai dengan praktikum tadi. Hukum Boyle kayak mana? Hukum Boyle suhunya tetap. Apa namanya dari hukum Boyle? Isotermal. Oke, lanjut Mama. Hukum Charles. Ya. Apa hukum Charles? Oke. Itu tadi kesimpulan kita hari ini. Catat lagi nanti ya, nak. Sampai kesimpulan, apa yang sudah kalian mengerti dari pembelajaran hari ini? Apa aja itu tadi? Karakteristik gas ideal, kemudian hukum persamaan gas ideal ada 3. Hukum Boyle, Charles,
dikerjakan untuk kemampuan akhirnya. Untuk Ibu tengok setelah Ibu kasih pembelajaran bagaimana kemampuan kalian. Ya, jadi Ibu kasih Ibu WA, 5 Ibu kerjakan seperti biasa. Nanti ada 10 soal, kemudian setelah siap kita kirim, nanti Ibu periksa benar apa enggak. Tapi kalian nanti setelah kalian kirim, seperti biasa juga sudah nampak itu poinnya berapa. Anda sudah langsung kasih jawabannya. Kemudian ini ada tugas rumah. Ini ada 5 soal tentang karakteristik, tentang hukum Boyle, hukum Gay-Lussac, dan hukum Chavez. Nanti juga Ibu kirim ke grup WA. Ya, ada 5 soal ini dikirim itu untuk tugas minggu depan. Oke. Materi selanjutnya untuk minggu depan kita masuk pertemuan kedua di teori kinetik gas, itu energi kinetik yang terjadi pada gas ideal. Ini persamaannya, kemudian hukum-hukumnya. Minggu depan kita belajar tentang energinya. Kayak mana energi yang terjadi di teori kinetik gas. Oke, di persamaan gas ideal. Ini ada kata motivasi lagi. Mudah-mudahan. Tapi jiwanya 17 tahun tidak ada. Saya mencoba. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi itu motivasi. Yang motivasi ini semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di bangsa itu. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya itu makmur. Terima kasih kepada anak-anak ibu semua telah mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Ingat selalu pesan ibu ya, satu itu harus tetap semangat. Semangat yang menimbulkan diri kita itu bisa mau melakukan semuanya. Ya, semangat dan harus tetap sehat. Nah, ingat tadi ya, kata si Habibie, jadilah seorang yang mata air yang bisa melindungi atau memberi energi pada sekeliling. Energi itu energi yang positif. Oke? Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, tadi kita awali dengan doa, kita juga akhiri dengan doa. Bang Sakti, coba pimpin kawannya doa. Sebelum mengakhiri pelajaran dari kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bang Sakti, terima kasih anak-anak ibu semuanya. Tetap semangat ya Naya, tetap semangat, tetap sehat. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kita selalu mengikuti protokol kesehatannya, tetap memakai masker, tetap mencuci tangan dan jaga jarak. Jadi sebelum keluar ruangan, ibu semprot. Ayo Bang Sakti, kalian keluar. Oke, lanjut.